Oke teman-teman, kembali bersama saya Rahman Satrio. Pada video kali ini, di pagi hari yang cerah ini, kita akan membahas berkaitan dengan depresi. Nah, jadi fenomena depresi ini cukup menarik untuk kita diskusikan. Karena kenapa? Karena di beberapa dekade belakangan ini, terutama beberapa tahun belakangan ini, kita lihat bahwa kasusnya semakin meningkat. Prevalensinya itu juga semakin meningkat. Menurut penelitian Ronald C. Kessler dari Harvard Medical School, itu sekitar 1 dari 4 anak muda zaman sekarang diperkirakan akan mengalami depresi dalam masa hidupnya. Nah, ini tingkat prevalensinya sangat tinggi sekali ya. 1 dari 4 anak muda generasi sekarang akan mengalami depresi di masa hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian prevalensi ini semakin meningkat dan apa yang terjadi pada otak orang-orang yang depresi, apa penyebabnya, apa yang terjadi pada generasi modern sampai kemudian tingkat depresi itu kemudian semakin meningkat di zaman atau di era ini gitu ya. Nah, pertama kita perlu mengetahui dulu simptom-simptom dari depresi, gejala-gejala dari depresi, apa yang terjadi, seperti apa orang yang mengalami depresi gitu ya. Nah, beberapa simptomologi, kalau kita membahas simptomologi dari orang-orang yang mengalami depresi adalah yang pertama dia merasakan perasaan sedih berlebihan. Dia merasakan perasaan sedih yang berlarut-larut, tidak kunjung reda. Dan itu kesedihan ini kadang tidak ada sebabnya gitu ya, tidak ada sebabnya, tapi kemudian dia terus-terusan merasakan kesedihan yang berlebihan. Nah, yang kedua, ciri kedua adalah, atau gejala kedua adalah, dia tidak memiliki semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, atau aktivitas-aktivitas yang biasanya bagi dia, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Misalnya bermain dengan teman, bermain game, bermain HP, atau mungkin nonton film, jalan-jalan, makan, dan lain sebagainya. Nah, orang yang kena depresi, dia punya kecenderungan untuk tidak bisa merasakan kenikmatan yang sama seperti dulu saat dia belum kena depresi. Nah, gejala ini disebut dengan anhedonia. Nah, ini biasanya berkaitan dengan neurotransmitter dopamin yang mengalami disrupsi gitu ya. Nah, gejala lainnya adalah dia kekurangan atau terlalu banyak tidur. Nah, biasanya sih lebih banyak kurang tidur gitu ya. Kenapa? Karena depresi itu juga biasanya dibarengi dengan kecenderungan kecemasan berlebihan, yang mana kecemasan ini membuat bagian tubuh atau sistem saraf simpatetik kita itu kemudian terus teraktivasi, sehingga saat sistem saraf simpatetik ini teraktivasi, tubuh kita tidak bisa masuk ke saraf parasympathetic nervous system atau PNS, yang mana itu berfungsi untuk tidur. Jadi ibaratnya mesinnya selalu on, tapi kemudian tidak bisa atau sulit dimatikan, sehingga kalau kita mau tidur, nah sistemnya kan perlu dimatikan dengan parasympathetic nervous system. Tapi itu sulit dilakukan oleh orang-orang yang terkena depresi, sehingga dia seringkali sulit untuk tertidur. Gejala yang lain adalah dia tubuhnya biasanya merasakan lemas. Nah, psychomotor retardation. Nah, hal ini disebabkan karena beberapa neurotransmitter seperti noradrenalin atau norepinefrin ini dia mengalami disrupsi, sehingga untuk melakukan pergerakan pun selain semangatnya juga kurang, dia secara movement juga biasanya dia lebih lemes, dia lebih tidak punya energi, tidak punya tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, dia juga mengalami gangguan memori. Kenapa? Karena stres yang berlebihan, perasaan depres yang berlebihan, itu kemudian menyebabkan disrupsi pada bagian hipokampus. Jadi otaknya ini mengalami penyusutan bagian hipokampus yang berfungsi untuk menyimpan memori baru, ini mengalami penyusutan sehingga dia akan sulit untuk merecall memorinya, dia juga sulit untuk menyimpan memori baru, dan nanti mungkin akan mengganggu memori yang lainnya gitu ya. Nah, dan gejala lain yang juga tidak kalah penting dan menjadi hallmark dari orang-orang depresi adalah suicidality atau suicidal thought, kecenderungan berpikir negatif sampai pada level ingin melakukan bunuh diri. Pikiran bunuh diri, yang mana hal ini disebabkan karena apa? Karena dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang dialami secara psikologis ya, rasa sakit yang dialami di dunia ini, sehingga dia berpikir lebih baik aku mati saja gitu ya. Nah, ini adalah salah satu beberapa gejala dari orang-orang yang mengalami depresi. Nah, tapi gejala-gejala ini ketika hanya muncul 1-2 gejala saja atau munculnya hanya dalam waktu yang singkat, maka belum tentu kemudian hal ini menunjukkan orang tersebut mengalami depresi. Nah, tapi ketika gejala ini muncul selama sekitar at least
sekitar 2 pekan atau hampir sekitar 2 pekan, maka ini bisa menjadi gejala atau tanda dari orang-orang yang mengalami depresi. Itu artinya ada perubahan drastis yang tidak bisa diubah. Kenapa kemudian 2 pekan? Karena itu menunjukkan kalau ada perubahan otak di dalam orang yang mengalami depresi, di mana sebetulnya orang pada umumnya itu biasa merasakan sedih, biasa merasakan depres. Orang mengatakan depres ya, depres karena mungkin pekerjaan yang terlalu berat, atau mungkin tekanan kehidupan dan lain sebagainya, itu kesedihan, low mood, dan lain sebagainya, itu hal yang biasa terjadi. Tapi orang pada umumnya, dia kemudian bisa kembali ke mood standarnya. Artinya dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, apa yang terjadi pada otak orang yang depresi adalah ketika dia awal-awal mengalami gejala depres atau kesedihan atau stres berlebihan, otaknya itu terjebak pada kondisi di mana dia sedang pada low mood-nya atau mood yang rendah dan berbagai macam gejala yang tadi kita sebutkan. Dan dia kemudian tidak mampu untuk meningkatkan atau mengangkat kembali feel atau mood positifnya kembali kepada mood standar dia biasanya gitu ya. Nah, jadi apa kemudian penyebab dari depresi? Penyebab dari depresi adalah salah satu hallmarknya yang menurut para saintis menjadi kunci penyebabnya adalah stres berlebihan. Nah, gimana ceritanya? Jadi ceritanya stres ini mengeluarkan hormon yang namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini adalah stres hormon yang itu sebetulnya bagus kalau dikeluarkan setiap hari kita mengeluarkan kortisol saat kita sedang menghadapi tantangan, tapi ketika kortisol tersebut dikeluarkan berlebihan, dikeluarkan terus-terusan, yang disebabkan karena stres yang kita alami sehari-hari dan cara berpikir kita yang salah, kemudian kortisol ini lama-kelamaan mulai merusak bagian-bagian seperti VMPFC, ventromedial prefrontal cortex, DLPFC atau dorsolateral prefrontal cortex, lalu kemudian juga bagian limbic system seperti amigdala, dan juga kemudian bagian seperti HPA axis atau hypothalamic pituitary adrenal axis yang mengeluarkan hormon kortisol itu sendiri. Nah, amigdala seperti mana yang teman-teman ketahui itu berfungsi sebagai pusat fear system dari otak manusia. Nah, amigdala yang kemudian terdisrupsi ini, dia akan mengalami overaktivasi, sehingga orang ini gampang sekali teraktivasi rasa stresnya, rasa takutnya gitu ya, pikiran negatifnya, dan lain sebagainya. Terus kemudian bagian seperti VMPFC dan DLPFC tadi, itu adalah bagian yang ada di dalam prefrontal cortex. Hal ini kemudian menjadi ketika terdisrupsi, orang ini kemudian tidak bisa meregulasi emosinya gitu ya. Jadi ketika dia sedang terjatuh pada emosi yang negatif, orang pada umumnya dia bisa mengembalikan atau mengangkat lagi derajat atau mengangkat lagi moodnya disebabkan karena bagian prefrontal cortex-nya masih berfungsi. Tapi orang ini dia karena tidak berfungsi disebabkan karena kortisol tadi, maka dia kemudian jadi tidak bisa mengangkat mood negatifnya menuju ke mood positif. Selain itu ada juga bagian seperti ventral striatum atau bagian-bagian yang mengeluarkan dopamin, ini juga mengalami disrupsi. Sehingga tadi dopaminnya ini tidak bersirkulasi secara lancar yang menyebabkan mood positifnya atau perasaan excitement, bahagia yang disebabkan karena dopamin ini tidak membuat orang ini mengalami anhedonia tadi. Nah, jadi itu kenapa penyebab dari depresi adalah stres berlebihan. Nah, selain disebabkan karena stres, depresi juga biasanya dikontribusikan atau dipengaruhi oleh genetik. Jadi ada beberapa genetik seperti FKBP5 polymorphism yang mana ini berkaitan dengan kortisol, dan juga mungkin ada 5-HTT gene ini yang berkaitan dengan serotonin. Nah, orang-orang yang mengalami atau membawa kerentanan genetik seperti ini, dia akan lebih berpotensi kena depresi di masa hidupnya gitu ya. Mungkin kalau kita pakai bahasa orang awam, kalau bapak ibu kita depresi, kemungkinan kita juga berpotensi depresinya lebih besar. Teman-teman bisa melihat itu pada teman-teman kita yang mungkin mengalami depresi, coba kita lihat bapak ibunya. Mungkin bapak ibunya juga punya kecenderungan yang sama. Hanya saja kemudian ketika anaknya juga membawa genetik seperti itu, terus dibarengi dengan adanya stres berlebihan,
pernah dibully, pernah di-abuse, terus stres, tekanan kerja, dan lain sebagainya. Nah, pada satu titik di masa hidupnya, kemudian dia terkena dari depresi. Nah, jadi genetik ini sangat menentukan juga apakah seseorang ini bisa lebih mudah terkena depresi atau tidak. Jadi ketika ada teman kita yang sedang terkena depresi, maka kita perlu berempati. Kenapa? Karena bisa jadi dia membawa kerentanan genetik seperti ini. Selain dari faktor genetik, juga ada dari faktor masa kandungan. Jadi stres ibu di masa kandungan, ini kemudian kortisolnya masuk di dalam tubuh plasenta, lalu kemudian diserap oleh bayi, yang itu kemudian menyebabkan bagian stres sistem pada bayi tersebut juga lebih mudah teraktivasi nanti ketika sudah lahir gitu ya. Nah, jadi ini pentingnya kenapa ibu perlu menjaga stres, agar stres itu tidak diturunkan ke anak-anaknya. Selain itu juga seperti mana yang kita ketahui, faktor-faktor penyebab lain dari depresi adalah luka pengasuhan atau mungkin adverse childhood experience, mungkin pernah di-abuse, mungkin sering neglect atau ditinggalkan oleh orang tua, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga ada pantikan dari masa remaja atau masa kehidupan di mana mungkin jadi itu seperti domino ya, domino yang mungkin awalnya adalah dari genetik, terus kemudian dari waktu masa kecil atau mungkin dari masa kandungan, lalu dari masa kecil, lalu kemudian ketika masa dewasa dia mengalami suatu major traumatic event, misalnya seperti anggota keluarga ada yang meninggal, atau temannya ada yang meninggal, atau dia di PHK, atau dia tidak lulus kuliah, dan lain sebagainya. Nah, pantikan seperti itu saja sudah cukup membuat orang tersebut mengalami depresi gitu ya, disebabkan karena sebelumnya sudah memiliki kerentanan yang sangat kuat gitu ya. Jadi itu sekilas tentang depresi dan apa yang menyebabkan depresi. Nah, nanti di video-video selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana cara penanganan atau pencegahan dari depresi itu sendiri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.